Sahabat Hikmah, siapa yang gak kenal donat? Jajanan modern yang mendunia, bahkan digemari sampai pelosok kampung. Tren inilah yang membuat Alvin Nurrohman, warga Kampung Babakan Kemang, Desa Sukajaya, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, coba-coba membuka kedai donat di kampungnya. Dengan sedikit pengalaman bekerja di sebuah toko donat besar di Bekasi, Alvin mencoba merintis usaha ini. Dan hanya dalam waktu 1 tahun, kedai donat Alvin berkembang pesat hingga punya 2 cabang toko dengan omset mencapai 20 juta rupiah per bulan. Sekarang kerjaan susah, harus pakai uang mulu. Terus yang sayang itu kalau pakai uang kerja di PT atau apalah keluar gak selamanya menjamin kan. Yang penting saya wirausaha lah. Alvin tak pernah menyangka bisa sukses menjadi wirausaha kuliner di tanah kelahirannya. Selepas tamat SMU, beberapa tahun lalu, Alvin memutuskan ikut dengan temannya untuk merantau ke Bekasi. Berkat koneksi sang teman, ia langsung bekerja di salah satu toko produk donat ternama. Sayangnya, meski Alvin menikmati pekerjaannya ini, namun justru cobaan datang berkali-kali. Selama bekerja, uang hasil penjualan di toko sering hilang. Karenanya, gaji Alvin pun kerap dipotong oleh sang juragan untuk menggantikan uang yang hilang. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus sesuai totalnya 150. Udah, saya nggak mau tahu. Ya, tiap hari pembukuan, setor uang ke bos itu kurang mulu. Ya kan di toko banyak tuh, orang-orang banyak. Ya saya gak tahu sih siapa yang ngambil. Cuma ya saya capek aja kalau harus terus nombok tiap hari. Percuma aja kalau kerja kayak gitu. Tak lagi bekerja di toko donat, Alvin memutuskan pulang kampung ke Cianjur. Dalam kondisi menganggur, Alvin didekati seseorang yang mengaku calo sebuah pabrik. Sang calo menjanjikan pekerjaan bagi Alvin dengan membayar sejumlah uang. Alvin yang sedang butuh pekerjaan tentu saja tergiur bujukan sang calo. Ia pun meminta uang kepada orang tuanya. Singkat kata, uang sebesar 2 juta Alvin serahkan pada si calo. Alvin yang tidak menaruh curiga menunggu kabar pekerjaan yang dijanjikan. Namun sang calo tak kunjung datang hingga sore menjelang. Ayo nih 2 juta buat foya-foya. Ya sedih lah, soalnya itu duit orang tua cari uang segitu tuh gak gampang lah, susah lah zaman sekarang. Cari uang segitu tuh susah, ya sedih lah. Kepada sesama kita harus selalu menjaga husnuzon. Bagaimana kita berbaik sangka kepada seseorang. Tapi berbaik sangka bukan berarti tidak berhati-hati. Apalagi dalam urusan bisnis dan muamalah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatur itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dalam urusan berhutang, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang untuk jangka waktu tertentu, melakukan aktivitas hutang piutang untuk jangka waktu tertentu, maka harus ditulis. Agar apa? Agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja seseorang lupa atau sengaja untuk menipu. Bukan berarti kita tidak percaya, tapi ini bagian dari kehati-hatian dalam bertransaksi. Pengalaman tertipu menjadi cambuk buat Alvin agar lebih waspada dan lebih banyak bersabar. Ia berjanji dalam hati untuk tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memperoleh pekerjaan. Ini pula lah yang memotivasi Alvin untuk memulai usahanya sendiri sesuai pengalaman yang ia miliki. Berbekal modal Rp200.000 hasil pinjaman saudaranya, Alvin kemudian menjual donat buatannya di pinggir jalan. Ya dulu kan saya belum punya modal tuh. Ya makanya saya jualan di pinggir jalan sambil kumpul-kumpul modal buat buka usaha yang agak besar lah. Hari demi hari ia lalui dengan sabar hingga dagangannya yang awalnya sepi mendapat tempat di hati konsumennya.
Dagangannya yang mulai laris membuat Alvin bisa sedikit demi sedikit menyisihkan penghasilannya untuk menyewa kios yang lebih layak. Dalam sehari, Alvin bahkan bisa menjual hingga 300 pieces dengan beragam varian kekinian, seperti coklat, tiramisu, green tea, taro, serta Oreo. Untuk membuatnya, Alvin mengawali dengan membuat adonan utama dari tepung terigu, pengembang, dan pelembut. Adonan yang sudah kalis kemudian ditimbang dan dibentuk bulat-bulat dan dibolongi tengahnya sebagai ciri khas kue donat. Adonan berbentuk bulat ini pun disimpan hingga mengembang, baru kemudian digoreng, dan terakhir tinggal menambah topping sesuai keinginan konsumen. Di usianya yang masih terbilang muda, Alvin sudah harus menjadi tulang punggung bagi orang tua dan keluarganya. Sukses yang diperolehnya sebagai wirausahawan jadi bukti berkah seorang anak yang berbakti. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang kepala keluarga mencari nafkah dan memberikannya untuk keluarga dengan niat mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bernilai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Apabila seseorang memberi nafkah kepada keluarganya dengan niat infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai sedekah untuknya. Segala sesuatu itu tergantung niat, termasuk ketika seseorang menafkahkan hartanya. Dan yang paling afdal ketika menafkahkan harta adalah harta yang kita berikan kepada keluarga kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bahkan membandingkan dengan nafkah yang kita berikan di jalan Allah, memerdekakan hamba sahaya, atau bersedekah untuk miskin. Tetap saja, sedekah yang kita berikan kepada keluarga jauh lebih afdal.